Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Robi. Bisa mengganggu sebentar nih Pak waktunya Pak. Oh, bisa Pak, ada apa Pak yang hal-hal yang perlu Pak? Ya, ini Pak, saya ada yang ingin saya diskusikan Pak. Saya mengalami ada permasalahan nih Pak. Oh ya Pak. Mau di mana kira-kira Pak biar suasana mungkin agak enak? Ya, terserah Bapak Pak. Nanti saya siap mengikuti arahan dari Bapak. Mau dimanapun saya siap Pak, insya Allah. Oh ya baik Pak. Berarti ya kita di ruangan saya ini aja Pak ya biar Oke, siap. hanya suasananya agak tenang lah gitu Pak ya. Ya Pak. Ya. Baik, selamat pagi Pak. Ini apa kira-kira yang ingin Bapak konsultasikan atau ingin Bapak capai dari pelaksanaan coaching kita pada pagi hari yang cerah ini, Pak? Kira-kira apa, Pak ya? Ini Pak, saya ini melihat tuh Pak, teman-teman guru di sekolah saya itu menggunakan metode belajarnya itu Pak. Itu metode ceramah terus Pak. Oh Jadi iya, iya. saya ingin itu mereka itu tidak cuma monoton menggunakan metode ceramah Pak. Takutnya nanti siswa bisa bosan dan lain-lain. Nah, jadi saya tuh maunya guru itu menggunakan tuh metode itu lebih yang membuat siswa aktif Pak. Nah, tapi sulit sekali untuk mengubah kebiasaan dari guru-guru itu Pak. Jadi itu Pak tujuan saya datang ke Bapak pada hari ini. Oh begitu ya, Pak. Oh ya, 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 Pak. Jadi tujuan kita hari ini mencari cara apa ya agar guru-guru bisa mulai menerapkan metode selain yang tadi Bapak sampaikan sehingga arti pembelajaran bisa berpusat pada murid. Iya Kira-kira Pak. apa sih yang Bapak inginkan, Pak? Iya Pak, itulah Pak. Jadi saya itu ingin apa membantu guru-guru itu Pak untuk menemukan cara yang lebih efektif Pak dalam mengajar dan lebih banyak melibatkan siswa Pak. Itu Pak Oh iya, tujuan. iya. Oh ya ya. Baik Pak, coba kita identifikasi apa yang kira-kira menurut Bapak alasan guru selama ini sangat familiar atau senang menggunakan metode ceramah itu menurut Bapak itu mengapa hal tersebut yang selalu digunakan oleh guru-guru di tempat Bapak, Pak ya Pak? Ini menurut pengamatan saya sih Pak ya. Mungkin metode ceramah itu sudah lama mereka gunakan Pak. Jadi mereka malas saja mau belajar mungkin untuk menemukan cara-cara baru. Kemudian metode ceramah itu kan lebih mudah menggunakan metode demonstrasi apa perlu perlengkapan dan lain-lain itu Pak. Nah itu kayaknya sih menurut pengamatan saya sih itu Pak. Nah, kemudian mungkin mereka agak ini takut untuk mencoba hal yang baru, mungkin khawatir untuk mencoba hal-hal baru, susah mengontrol kelas dan lain-lain Pak. Mungkin ada ketakutan-ketakutan itu Pak. Kalau menurut pengamatan saya Pak, gitu. Oh begitu ya Pak. Lalu bagaimana dampaknya terhadap siswa selama ini Pak ya di sekolah Bapak, di mana menggunakan ceramah yang dilakukan terus-menerus oleh guru itu dampaknya terhadap siswa itu bagaimana sampai saat ini ya Pak? Dari sepemantauan saya sih Pak, itu memang siswa itu kalau metode ceramah itu terlihat pasif Pak. Jadi dia duduk diam saja mendengarkan Pak. Jadi mereka itu jarang aktif dalam pembelajaran Pak. Dan hasil-hasil belajar mereka juga itu kurang bagus Pak. Jadi dan metode ceramah ini saya pikir agak ini Pak, agak apa ya kurang membuat siswa itu berpikir kritis Pak. Jadi Iya, itulah iya. sepertinya Pak dampak terhadap siswa itu Pak. Oh iya 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 iya, iya Pak. Jika guru-guru tersebut bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa nantinya, Pak, lalu perubahan yang Bapak harapkan yang terjadi di kelas terhadap siswa ya dari guru itu apa kira-kira perubahan yang Bapak harapkan nanti dengan metode yang baru lah. Kira-kira apa ya, Pak Ya. ya? Saya sih berharap Pak, siswa itu dengan diterapkannya metode pembelajaran yang baik atau
yang lebih mengaktifkan siswa. Saya harap siswa itu lebih aktif lagi dalam belajarnya Pak, lebih aktif bertanya, lebih aktif melakukan, kemudian merasakan pengalaman belajar secara langsung. Nah, dan juga kita harapkan siswa itu hasil nilainya nanti, hasil akhirnya evaluasinya nanti bisa bisa meningkat Pak. Itu sih yang saya harapkan Pak. Oh iya iya Pak. Lalu kira-kira Pak ya, apa saja hambatan yang Bapak lihat ya, yang selama ini menjadi halangan untuk guru-guru bisa berubah? Apa-apa saja Pak ya hambatannya Pak ya? Kayaknya sih hambatannya sih pemahaman saya, pemantauan saya nih Pak ya. Kayaknya hambatannya itu memang mereka ini sebenarnya belum mengenal Pak, belum paham tentang metode-metode yang lain selain metode ceramah Pak. Nah, jadi mereka belum paham tentang metode pembelajaran yang aktif. Kemudian mereka mungkin ada rasa takut juga untuk mencoba Pak. Nah, jadi mereka mungkin merasa kalau menggunakan metode yang lain itu mungkin merasa waktu itu akan banyak habis, dan juga susah untuk merancang pembelajarannya. Sepertinya sih kalau menurut saya sih itu kayaknya Pak. Oh gitu Pak ya. Oh ya Pak ya. Coba Pak kita pikirkan rencana atau langkah-langkah apa yang kira-kira bisa Bapak ambil untuk membantu guru-guru di sekolah Bapak itu bisa beralih yang tadi metode pembelajarannya ya ke metode pembelajaran yang mungkin lebih aktif di kelas. Apakah Bapak kira-kira memiliki lah gagasan awal tentang pendekatan yang baik yang bisa digunakan untuk guru-guru tersebut melakukan rencana Iya. perubahan, Pak? Apa saja, Pak, kira-kira? Kayaknya sih Pak ya, karena mereka ini kan belum mengenal, belum memahami. Jadi sepertinya lebih baik itu Pak ya. Kayaknya lebih baik itu memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah saya Pak. Jadi mereka diberikan pelatihan, diperkenalkan cara-cara metode pembelajaran yang membuat siswa aktif. Kemudian langsung dipraktikkan. Kemudian juga kayaknya lebih baiknya itu Pak, guru-guru yang sudah sering melaksanakan pembelajaran metode pembelajaran yang aktif itu bisa berbagi praktik baik Pak kepada mereka guru-guru, sebagian guru-guru ini yang belum melaksanakan pembelajaran aktif. Kayaknya dua itu saya rasa bisa mungkin Pak ya diterapkan. Oh ya, kalau menurut saya ide Bapak itu luar biasa itu Pak dan sangat bagus kalau menurut saya. Tapi pertanyaannya lagi Pak, apakah pelatihan-pelatihan ini kira-kira cukup mampu enggak merubah kebiasaan-kebiasaan guru di tempat Bapak beralih kepada model pembelajaran yang menyenangkan? Kira-kira sudah cukup belum Pak dengan cara pelatihan yang tadi Bapak sampaikan nih? Menurut saya sih kalau cuma diberikan pelatihan sih kayaknya agak kurang lah Pak ya, tidak maksimal benar Pak, karena Iya, iya. mereka kan sudah dapat ilmu, tapi gimana nih kita untuk mengawasinya. Jadi saya kira hasil lebih baiknya observasi kelas secara berkala lagi Pak. Jadi kita pantau mereka melakukan metode-metode pembelajaran yang aktif yang baru mereka terima ini Pak. Jadi nanti diberikan observasi secara berkala dan kita memberikan umpan balik supaya mereka itu berani berkembang dan mencoba hal-hal yang atau metode pembelajaran yang baru Pak. Mungkin itu kayaknya Pak. Oh ya, bagus, bagus Pak. Kalau menurut saya bagus. Tapi ada enggak cara lain yang bisa dilakukan ya untuk mendukung perubahan yang akan Bapak lakukan ya? Cara lain, cara pelatihan selain observasi, kira-kira Ya, ada lagi enggak kira-kira Pak? ya. Mungkin untuk memantapkan lagi ya Pak. Kayaknya saya harus memanfaatkan juga ini komunitas belajar Pak. Jadi di komunitas belajar nanti rencananya tuh memang saya sediakan forum, jadi mereka itu suruh berbagi pengalaman mereka, berdiskusi tentang praktek metode pembelajaran yang aktif itu Pak. Jadi mereka di situ bisa berkomunikasi, berdiskusi sama guru-guru lain, meminta pendapat apa kurang dan lebihnya dalam pembelajaran. Kayak saya rasa itu lebih baik kayaknya tuh Pak untuk menggunakan komunitas belajar itu Pak. Oh ya, ya, bagus, bagus Pak.
Lalu jadi rencana Bapak mengadakan pelatihan tentang metode pembelajaran, lalu melakukan observasi, memberikan umpan balik, Ya. serta membentuk komunitas belajar antar guru. Seberapa yakin ya Bapak kira-kira rencana ini bisa berjalan dengan baik, Pak ya? Seberapa yakin kira-kira, Pak? Ya Pak, saya sih sangat optimis Pak. Saya optimis dan saya sangat yakin Pak, guru-guru itu akan terlibat secara aktif dan saya akan berusaha untuk memastikan itu Pak. Untuk terlibat aktif dalam pelatihan nanti dan terlibat aktif juga dalam komunitas belajar nanti Pak. Saya akan berusaha untuk memastikan itu Pak. Oh iya ya, baik Pak. Selain itu kira-kira siapa ya Pak yang bisa membantu dalam Bapak menjalankan ya rencana perubahan tersebut? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak? Ya Pak. Uh, Mungkin yang bisa membantu saya Pak, di tempat saya itu ada dua Pak guru-guru yang memang sudah sering menggunakan metode pembelajaran yang membuat siswa itu aktif Pak. Jadi mungkin saya akan meminta pertolongan mereka Pak untuk menjadi fasilitator bagi guru-guru yang belum menggunakan metode pembelajaran aktif Pak. Jadi mereka suruh memantau, disuruh berdiskusi dan disuruh memastikan juga kepada guru-guru yang belum menggunakan metode pembelajaran aktif nih Pak. Jadi saya akan merangkul mereka kayaknya Pak untuk Oh, membantu saya mengembangkan guru-guru yang belum menggunakan pembelajaran aktif Pak. Begitu Pak. oh iya. Iya, bagus, bagus Pak. Lalu kira-kira Bapak ini untuk apa itu memastikannya itu Pak, perubahan itu tetap berlanjut itu bagaimana kira-kira Pak keberlanjutannya ini? Ini yang ya paling penting juga sih Pak keberlanjutannya. Iya Pak. Jadi untuk memastikan ini berkelanjutan ya, saya akan ini Pak membuat jadwal evaluasi Pak. Jadi jadwal evaluasi berkala. Nah itu yang akan saya buat. Kemudian saya akan mengadakan diskusi Pak, diskusi reflektif secara rutin sehingga disitulah guru-guru bisa kita berikan motivasi untuk menerapkan metode baru Pak. Oh iya ya Pak. Itu rencana yang luar biasa sih Pak. Ya, saya berharap rencana Bapak bisa sulit Pak ya, bisa solid nanti ya. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak tambahkan? Kira-kira Pak sebelum diskusi ini kita akhiri Pak. Ada hal baru yang mungkin mau Bapak sampaikan, silakan Pak. Saya rasa sih itu sudah mencakup semua sih Pak. Kayaknya rencana yang sudah kita susun tadi. Terima kasih ya Pak. Jadi saya sekarang ini merasa lebih percaya diri Pak untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah kita susun tadi Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak kepada Bapak karena telah bersedia untuk memberikan berdiskusi lah dengan saya Pak. Oh iya Pak, saya sangat senang mendengar yang Bapak sampaikan, ide-ide lalu jalan keluar Bapak sampaikan itu sangat luar biasa Pak. Saya juga ya sangat mendukung proses ini Pak. Harapan saya ya Bapak bisa mengevaluasinya dan saya berharap yang Bapak rencanakan ya semoga bisa berhasil sebaik-baiknya ya. Mungkin itu Pak Ya, Pak. yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya Bapak sehat walafiat dan bisa melaksanakannya Amin. dengan baik Pak ya. Oke Amin. Pak, selamat pagi Pak.